Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan, keberkahan, dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, Bupati Sumba Baradaya, Bapak Cornelius Kodim Mete, Kepala BPH Migas Ibu Erika Retnowati, Komite BPH Migas Bapak Iwan Prasetya Adi, Direktur BBM BPH Migas Bapak Patuan Alfon, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero Bapak Mulyono, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Bapak Alfian Nasution, serta hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Fuel Terminal Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Senang sekali saya Ima Susilo mendapatkan kesempatan untuk memandu acara hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021 dalam acara peresmian 7 lembaga penyalur BBM satu harga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. 7 lembaga penyalur BBM satu harga yang akan diresmikan hari ini berlokasi di Koba 5 Kabupaten Malaka, Laen Manen Kabupaten Malaka, Sasitamayan Kabupaten Malaka, Malaka Barat Kabupaten Malaka, WWH Tengah Kabupaten Sumba Baradaya, HUU Kabupaten Dompu, Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Dan acara peresmian hari ini merupakan rangkaian terakhir di penghujung tahun 2021 yang tentunya masih akan berlanjut di tahun depan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya bersama-sama kita akan mendengarkan laporan dari Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero. Dengan hormat kami undang Bapak Mulyono untuk menyampaikan laporannya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri SDM, Pak Arifin Tasrif. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Yang kami hormati Kepala BPH Migas Ibu Erika Retnowati. Yang kami hormati anggota Komite BPH Migas Bapak Iwan Prasetya Adi. Yang kami hormati juga Pak Alfian sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ini luar biasa Pak Menteri, khususnya untuk saya pribadi. Ini Pak Menteri ini 2 kali hadir di Nusa Tenggara. Beberapa waktu yang lalu Pak Menteri didampingi Ibu juga hadir di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat di Lombok dalam acara yang sama. Pada hari ini Pak Menteri hadir lagi di Nusa Tenggara Timur ini, di Kupang ini untuk meresmikan ini. Ini tentu merupakan dorongan, semangat dan motivasi khususnya untuk kami di Pertamina Pak. Dan insya Allah ini akan menjadi berkah untuk masyarakat di Nusa Tenggara ini.
juga bagi bangsa dan negara. Kami ucapkan selamat datang di Terminal TBBM Teno Kupang, Pak. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh pemerintah daerah atas supportnya sehingga pada hari ini ada 7 SPBU BBM satu harga yang bisa diresmikan secara bersamaan. Pak Menteri, Ibu Kepala, kami laporkan sampai hari ini Pertamina sudah membangun 321 SPBU satu harga dari target yang diberikan oleh pemerintah sebesar 573 sampai tahun 2024. Jadi kami masih punya utang, Bu, untuk tahun 2022 nanti ada 92 lokasi lagi yang kami harus bangun, Bapak. Tahun 2023 nanti ada 89 lokasi lagi, dan untuk tahun 2024 itu sebanyak 73 lokasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormatin, peresmian ini bukan merupakan akhir, tapi ini awal dari pengabdian Pertamina khususnya kepada masyarakat. Karena apa? Setelah diresmikan ini, kami seluruh jajaran Pertamina, Pak Alfian dan tim ini harus memastikan bahwa BBM ini harus tersedia dengan kondisi 3T. 3T apa? Harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Pak Menteri, kami laporkan bahwa mohon maaf, 321 SPBU satu harga ini tersebar di 112 kabupaten. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran SPBU satu harga ini, masyarakat di 112 kabupaten ini bisa menikmati harga BBM sesuai dengan Kepres 191, yaitu kalau premium itu 6.450, untuk solarnya 5.150. Mudah-mudahan ini bisa mendorong perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang sudah tersedia SPBU BBM satu harga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormatin, selain BBM satu harga, sebenarnya Pertamina punya program, tadi kami laporkan ke Pak Menteri, namanya Pertasop, Pak Gubernur. Pertasop ini sama dengan BBM satu harga, namun kalau Pertasop ini barang yang dijualnya bukan barang subsidi. Jadi bisa Pertamax, nanti bisa Pertalite, bisa juga nanti untuk distribusi LPG. Sekarang sudah sekitar 3.700. Jadi nanti mohon waktu Pak Menteri, Pak Gubernur, nanti Pertamina akan datang ke bupati-bupati, Pak, biasanya. Bupati kita hadir, kita minta mana desa-desa yang perlu disediakan untuk Pertasop, Pak. Kemarin saya pernah datang ke Kabupaten Cilacap, Pak Menteri. Pak Bupatinya langsung minta 100, Pak Bupati. Terus dikumpulkan sama Pak Bupatinya, semua kecamatnya dikumpulkan. Ini di desa ini, desa ini, desa ini yang akan dibangun Pertasop. Dan alhamdulillah sekarang Cilacap paling banyak karena bupatinya langsung turun tangan. Jadi mudah-mudahan nanti tim Pertamina akan datang ke bapak-bapak bupati untuk
mensosialisasikan untuk rencana membangun Pertasop. Pak Menteri, kami laporkan bahwa memang pembangunan BBM satu harga ini perlu waktu, Pak. Biasanya kalau lokasi sudah ditentukan, tim Pertamina ini akan survei lapangan dulu. Kira-kira transportasinya ke sana bisa atau enggak gitu. Karena yang paling utama itu adalah sarana transportasi. Yang kedua nanti setelah itu baru mencari mitra lokal. Ketiganya baru mencari pembangunan dan pengoperasian. Untuk BBM satu harga, sudah sering kami sampaikan bahwa biasanya ganti moda transportasinya itu bisa 3-4 kali itu biasa. Mungkin nanti ada di suatu wilayah sendiri itu sampai 7-6 kali ganti. Mulai dari tanker, nanti kapal laut, mobil tangki, terus truk gitu, Pak. Ada yang pesawat gitu. Jadi yang utamanya di situ. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, kami Pertamina berkomitmen, berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya semua program pemerintah. Dan kami komit akan mendukung penuh semua penugasan pemerintah dan insya Allah kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga laporkan Pak Menteri, saat ini Pertamina sedang menjalankan program Langit Biru. Alhamdulillah sejak tanggal 4 Desember masyarakat sudah hampir 100% menyambut baik pemakaian BBM yang lebih ramah lingkungan. Dan ini akan kita lanjutkan untuk program Langit Biru tahap kedua. Dan juga kami laporkan Bapak Menteri, Pak Bu Kepala dan Bapak Ibu sekalian, saat ini kami di Pertamina sedang ada Satgas untuk Nataru, menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Kami pastikan bahwa untuk saudara-saudara kita yang akan menyambut datangnya Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 bisa beraktivitas dengan baik. Sebagai gambaran, prediksi kami Pak Menteri untuk bulan Desember ini menjelang Natal Tahun Baru, gasolin akan naik sekitar 7,2%. Untuk LPG sekitar 2,1%. Ini yang banyak aftur Pak Menteri. Ibu, tadi saya dari Surabaya, waduh itu airportnya itu full sampai keluar Pak. Antrinya luar biasa. Ini prediksi kami untuk aftur akan naik sekitar 26% Pak Menteri. Demikian laporan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri, Ibu Erika, Pak Gubernur, Pak Bupati dalam acara pagi ini dan sekaligus mengunjungi depot kami, transit terminal ini NTT, NTB itu backloadingnya dari sini Pak. Jadi kapal besar masuk Kupang baru ditransfer ke kapal-kapal kecil. Mohon maaf kalau ada yang kurang yang kami sampaikan. Sekali lagi kami berkomitmen menjalankan semua penugasan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyana. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, berikutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BPH Migas. Dengan hormat kami undang Ibu Erika Retnawati untuk menyampaikan sambutannya. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Bupati Sumba Barat Daya, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Utama PT Pertamina Persero yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Logistik dan Infrastruktur, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga beserta jajaran, para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk hadir pada acara peresmian secara serentak 7 penyalur BBM satu harga di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Bapak Menteri dan para hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa sesuai amanat dalam perundang-undangan, BPH Migas mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan juga penyaluran gas bumi melalui pipa di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah NKRI, pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan program BBM satu harga melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM satu harga pada lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Roadmap pembangunan penyalur BBM satu harga sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu terbangunnya sebanyak 583 penyalur BBM satu harga. BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga agar targetnya bisa tercapai di tahun 2024. Dapat kami laporkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, capaian program BBM satu harga adalah sebanyak 253 penyalur, sedangkan target 2021 adalah 76 penyalur. Dan sampai saat ini telah terbangun sebanyak 78 penyalur, artinya itu melebihi target. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Pertamina untuk kontribusinya. Kemudian untuk pembangunan tahun 2021 telah dilaksanakan peresmian antara lain pada tanggal 9 Juni 2021 sudah dilakukan peresmian secara serentak sebanyak 27 penyalur BBM satu harga yang dilaksanakan di TBBM Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 16 September 2021 peresmian secara serentak sebanyak 17 penyalur BBM satu harga di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada saat itu langsung diresmikan oleh Bapak Menteri. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 dan 16 Desember 2021, peresmian BBM satu harga telah dilakukan di Terminal BBM Bitung untuk 4 penyalur, kemudian Terminal BBM Wayame Ambon untuk 9 penyalur, Terminal BBM Banjarmasin untuk 7 penyalur, kemudian di Terminal BBM Krueng Raya, Aceh 6 penyalur, dan Kabupaten Gorontalo Utara 1 penyalur. Dan pada hari ini, pada saatnya nanti, kami mohon kepada Bapak Menteri untuk berkenan meresmikan 7 penyalur BBM satu harga, sehingga capaian program BBM satu harga tahun 2021 yang sudah beroperasi menjadi 78 penyalur. Dapat kami sampaikan lokasi 7 penyalur BBM satu harga yang akan diresmikan pada hari ini berada 5 penyalur di Nusa Tenggara Timur, yaitu SPBU di Kecamatan Koba 5, Kecamatan Lain Manen, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Melaka Barat di Kabupaten Malaka, kemudian SPBU di Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, serta 2 penyalur di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, dan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para hadirin yang saya hormati, sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, lokasi pembangunan penyalur program BBM satu harga untuk periode tahun 2017 sampai 2024 itu kita alokasikan sebanyak 75 lokasi. Adapun jumlah penyalur BBM satu harga yang sudah beroperasi
di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini itu adalah sebanyak 34 penyalur. Sehingga nanti sampai dengan tahun 2024 akan terbangun 41 penyalur. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati beserta jajaran atas memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun penyalur BBM satu harga di lokasi yang memang membutuhkan. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina dan semua pihak yang terlibat sehingga acara peresmian BBM satu harga pada hari ini dapat terselenggara dengan baik. Dan kami berharap semoga dengan beroperasinya penyalur BBM satu harga ini tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya untuk masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan tentu untuk semua masyarakat di wilayah NKRI pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenan Bapak Menteri nanti untuk meresmikan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erika Retnawati. Bapak Ibu sekalian, melalui program BBM Satu Harga, masyarakat Pulau Rote, Pulau Terselatan di Indonesia mendapatkan banyak kemudahan dalam memperoleh kebutuhan BBM dengan harga yang sama seperti saudara-saudara sebangsa di seluruh tanah air. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi mari kita saksikan bersama video testimoni BBM Satu Harga Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur berikut ini. Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris. Yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Indahnya senandung cinta yang bergetar dari dawai-dawai Sasando. Kehangatan rasa dalam secangkir nira. Keunikan pola dan motif kain tradisional seakan mewakili keindahan, kehangatan, dan kekayaan seni dan budaya. Pulau di ujung paling selatan Republik, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Namun, apalah arti semua itu jika masyarakat Pulau Rote belum bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera akibat tingginya harga kebutuhan dan mahalnya biaya distribusi. Karena itu, negara melalui peran Pertamina telah memprioritaskan kehadiran program BBM Satu Harga di lokasi terdepan negeri, salah satunya di Pulau Rote. Diharapkan program ini mampu menjadi energi baru yang menggerakkan segenap sektor kehidupan di Pulau Rote untuk menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Terima kasih Pertamina sudah hadir di Pulau Rote sini. Dengan adanya BBM Satu Harga, kerjaan makin mudah dan pertanian lancar. Pendistribusian barang-barang kami dari Kupang itu menjadi lebih gampang. Saya mudah mendapatkan solar dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya SPBU di semua tempat, dengan harga sama semua. Terima kasih Pertamina, terima kasih pemerintah. BBM Satu Harga meloleh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Segala pencapaian yang telah diraih dalam program BBM Satu Harga tak membuat kami cepat berpuas diri. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus membangun lebih banyak lagi titik-titik BBM Satu Harga demi keadilan energi di seluruh pelosok negeri, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BBM Satu Harga mantap.
SPBU BBM satu harga. Tadi disampaikan hari ini kita meresmikan untuk 7 penyalur SPBU yang ada di wilayah ini. Memang kehadiran BBM yang terjangkau oleh masyarakat, tidak ada diskriminasi antara satu wilayah ke wilayah lain, merupakan suatu tujuan ya dari pemerintah bagaimana kita bisa menyediakannya dan melaksanakannya. Tentu saja tadi disampaikan ada 570 SPBU. Saat ini kita baru 330. Jadi ada 240 stasiun lagi yang harus dilaksanakan dalam 2 tahun. Kami minta BPH dan Pertamina ya untuk bisa menyelesaikannya paling lambat kuartal pertama 2024. Ya. Jadi makin cepat ini bisa dilaksanakan, makin cepat ini bisa dinikmati oleh masyarakat, maka itulah ya. Kemudian meskipun storage-nya sudah ada, ya, jangan sampai juga antriannya panjang. Ini yang selalu terjadi. Nah, kita nih cerita-cerita ini ya sudah sering terjadi hampir tiap tahun. Mari kita akhiri cerita sedih ini. Ya, menjadi suatu kenangan yang lalu, tapi ke depannya ya ini akan mencerminkan bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga bahwa program Pertashop sudah di-launching oleh Pertamina. Dan ini bisa masuk ke seluruh pelosok-pelosok desa. Saya rasa ini harus dipercepat. Ya. Jadi investasi per unit itu membutuhkan dana kurang lebih 200 juta rupiah. Saya rasa BUM desa ini ya, badan usaha milik desa bisa merespons hal ini, bisa memanfaatkan peluang ini dan bisa menyediakan di tiap-tiap desa. Pasti tingkat pengembaliannya pasti cukup baik. Ya, karena ini dijamin keekonomiannya oleh Pertamina. Ya, dan ini akan membantu sangat masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan yang selalu sering terjadi. Nah, ini saya rasa juga bisa dipercepat dan saya minta BPH dan Pertamina untuk mempromosikannya nih ke daerah-daerah ya, sehingga dengan keberadaan energi di masyarakat, ketersediaan energi di masyarakat ini akan meningkatkan mobilitas kegiatan masyarakat. Antara lain akan meningkatkan kegiatan ekonominya dan makin meningkatnya ini ia akan menggerakkan roda pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Ya, energi fungsinya adalah menjadi penggerak ekonomi, menggerakkan mobilitas masyarakat. Maka itu jangan sampai energi ini tidak sampai kepada masyarakat kita. Ya, itu pesan saya ya, dan saya harap kita bisa selesaikan program yang 570 ini di kuartal pertama tahun 2024 ya. Bisa ya Pak Mulyono ya, Pak Alfian. Jadi sekali lagi ya kami ucapkan selamat dan terus kita tingkatkan semangat kita ke depan untuk bisa selalu memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat. Dan satu lagi pesan saya bahwa kita juga menuju ke arah pemanfaatan energi bersih. Energi bersih yang mengurangi emisi karbon. Ya, ini sudah menjadi tuntutan dunia. Tadi
Pak Mulyono menyampaikan bahwa Pertamina sudah meluncing program Langit Biru pertama, ya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan program Langit Biru kedua. Demikian juga dengan halnya BBM, kedepannya kita akan menggunakan jenis BBM yang rendah emisi atau zero emisi. Nah, zero emisi ini tentu saja bukan BBM, ya, tapi mungkin nanti kendaraan listrik, ya, kompor listrik, ya. Dan saya lihat bahwa di daerah Nusa Tenggara ini potensi untuk membangkitkan energi bersih dan terbarukan ini sangat besar. Dan ini sudah masuk dalam perencanaan kita ke depan untuk kita kembangkan. Ya, jadi kedepannya mungkin mulailah kita dengan program untuk elektrifikasi. Kita siapkan. Kementerian SDM ya sudah menyiapkan satu program untuk melakukan konversi. Ya, pertama yang kita lakukan konversi BBM dulu, konversi BBM dari diesel ke gas. Ini harus diselesaikan dalam tahun 2024. Yang kedua, kita juga baru saja meluncing konversi sepeda motor. Dari sepeda motor lama konvensional yang menggunakan motor bakar, itu kita ganti dengan baterai listrik. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah satu, kita membantu program pengurangan emisi. Kedua, bagi masyarakat pengguna ini akan sangat menghemat biaya bahan bakarnya. Ya, jadi berdasarkan perhitungan, kalau menggunakan motor bakar bensin biasa itu tiap bulan rata-rata mengeluarkan Rp200.000. Tetapi kalau sudah diganti dengan komponen listrik baterai, biayanya itu hanya sekitar Rp70.000 sampai Rp80.000. Jadi Rp120.000 itu bisa dilakukan penghematan. Nah, ini tentu saja membutuhkan satu proses, ya, membutuhkan dukungan dari masyarakat di daerah, bagaimana kita menuju ke arah energi yang bersih, rendah emisi, dan juga sekaligus ekonomis. Nah, sekarang ini statusnya sedang dilakukan kajian bahwa nilai penggantian ini harus bisa lebih murah lagi. Saat ini untuk mengganti satu sepeda motor dibutuhkan dana Rp10 juta. Dan motor itu jadi bisa seperti baru kembali. Ya, tapi motornya jadi tidak bersuara. Tidak bersuara. Nanti kalau mau bikin suara dibikin sendiri, dibikin sendiri suaranya. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Ya, mudah-mudahan langkah dan tujuan kita bisa dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dan kita diberikan perlindungan, kemudahan dan kesehatan untuk melaksanakannya. Kemudian akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kita resmikan 7 penyalur BBM 1 harga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Dan mohon perkenan Bapak Menteri untuk langsung menuju ke meja penandatanganan prasasti yang berada di bawah panggung. Dan untuk itu mohon mendampingi ke depan Gubernur NTT, Kepala BPH Migas dan Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero. Dengan terlaksananya peresmian 7 lembaga penyalur BBM 1 harga hari ini, maka dengan demikian pada tahun 2021 ini telah bertambah sebanyak 78 penyalur BBM 1 harga di seluruh wilayah Indonesia. Kami silakan Bapak Menteri untuk langsung menandatangani prasasti. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk BBM 1 harga hari ini. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri untuk berada di tengah, Pak, bergeser di tengah untuk berfoto bersama di sini. Mohon maaf kepada rekan-rekan media agak mundur ke belakang ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kami silakan rekan-rekan media dan fotografer untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini.
Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri didampingi Gubernur NTT, Kepala BPH Migas, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero untuk menuju lokasi pengguntingan pita yang berada di luar tenda dengan latar belakang truk tangki Pertamina yang siap untuk mengantarkan BBM satu harga ke seluruh pelosok negeri.